Shalom, shalom Bu Elvi, shalom Bu Elna. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah online, kita akan menyapa dulu Tuhan Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bu Elvi, silakan berdoa. Ayo anak-anak, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk hari yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mau ibadah saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami mau serahkan kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami tahu ya Tuhan, kuasa-Mu turut bekerja di dalam kebaktian pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wih, Bu Evi, Bu Erna, ya? Kemarin itu loh saya beli sepatu. Masa baru 1 minggu, sepatunya sudah jebol. Loh, beli itu yang bagus, kualitasnya yang bagus. Jangan asal-asalan beli gitu, Bu Yuli. Gak kuat. Padahal itu saya sudah mele loh, Bu. Ya, berarti kualitasnya yang kurang bagus. Beli yang kuat, Bu. Ya, anak-anak jangan sampai salah pilih. Kalau Bu Yuli saja bisa salah pilih untuk memilih sepatu, nah anak-anak nggak boleh salah di dalam memilih. Kita sebagai anak-anak Kristus harus mempunyai semangat yang kuat, harus mempunyai kualitas yang sangat luar biasa. Sehingga di saat kita menginjak apapun, hati kita tetap kuat. Sama seperti memilih sepatu, kita harus memilih kualitas yang kuat. Seperti menjadi anak-anak Kristus, laskar-laskar Kristus, kita harus mempunyai kualitas yang kuat, hati yang sangat luar biasa. Yuk kita pujikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Sekali lagi, aku kuat di dalam Tuhan Yesus. Menjadi laskar Kristus harus mempunyai kualitas yang sangat kuat sekali. Dan menjadi seorang tentara ada syaratnya. Apa saja Bu Evi? Badannya agak tinggi. Apa ukurannya? Itu tinggi badannya. Tinggi badannya. Apalagi Bu Erna? Sehat jasmani dan rohani. Harus berani, Bu Yuli. Betul, itu harus, yang penting harus sehat jasmani dan rohani, dan harus berani. Dan hanya satu keberanian yang kita dapat, hanya satu hati nurani yang paling kuat, yaitu ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus rela mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Kita akan pujikan lagu Puisi Mahakarya. Oke. Ampuni
kita akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, bahwa kami rindu untuk terus ubahkan hati dan hidup kami selalu menjadi baru, kuat di dalam Tuhan dan berkemenangan di dalam-Mu. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Allah. Roh Kudus, tolong kami untuk kami memahami firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan, jadilah kuat. Untuk menjadi kuat itu tidak mudah. Seperti tadi Bu Yuli bilang, bahwa kalau beli sepatu, sepatunya tidak kuat, kan cepat rusak, ya kan? Nah, semuanya kalau pengen kuat, ya harus belinya sedikit mahal, harus memilih dengan baik. Nah, demikian juga dengan kalian, bahwa kalian sudah dipilih oleh Tuhan sebelum kalian dijadikan di dunia ini. Tuhan sudah memilih kalian secara khusus. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Kalian tahu kalimat kuat ada K, U, A, dan T. Nah, Bu Erna akan jabarkan di sini. K, kenal Tuhan Yesus. U, utamakan Tuhan Yesus. Lagi hurufnya berikutnya adalah A, andalkan Tuhan Yesus. T, tinggikan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus inginkan kita kuat? Ada kisah di dalam firman Tuhan, sudah tidak asing lagi dalam kalian. Ada seorang tokoh namanya Simson. Kalian pasti tahu kan? Simson adalah orang yang kuat. Yuk diingat-ingat lagi bagaimana kisah Simson ini. Dia adalah nasir Allah. Dia dipilih oleh Allah. Dia ditentukan oleh Allah. Saat dia di dalam kandungan pun Tuhan Allah sudah tahu bagaimana hidupnya Simson. Nah, ada pesan khusus yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada orang tuanya sebelum Simson lahir, yaitu bahwa dia tidak boleh minum anggur atau minuman yang bisa membuat mabuk, dan dia tidak boleh makan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan Allah. Apa sih itu? Makanan yang haram. Dan berikutnya, harus hidup berpegang kepada apa yang Tuhan Allah perintahkan. Nah, dia adalah orang khusus yang dikhususkan oleh Tuhan. Pada suatu waktu, Simson itu pergi ke Timna. Dia melihat di sana ada seorang gadis yang membuat Simson ingin mengambil gadis itu menjadi istrinya. Akhirnya Simson menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Orang tua Simson tidak setuju apabila Simson menikah dengan gadis dari Timna atau Filistin. Orang tua Simson berkata, memang tidak adakah orang yang ada di Israel ini? Kenapa kamu harus mengambil orang dari orang Filistin? Orang tua Simson tidak tahu bahwa kalau hal ini berasal dari Tuhan Allah. Dan memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Israel dikuasai oleh bangsa Filistin. Kalian tahu bahwa Simson diberi kelebihan oleh Tuhan Allah dengan kekuatan yang luar biasa. Apa ayo buktinya?
Buktinya Simson dapat mengalahkan seekor singa saat dia akan pergi ke Timna bersama orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak tahu kalau Simson baru saja mengalahkan seekor singa. Nah, saat itu dia sudah mengalahkan singa dan dia berada di kota Timna. Wah, akhirnya dia menikah dengan orang Filistin ini. Banyak cerita tentang Simson, tentang kekuatannya. Pada saat itu pada saat dia menyampaikan teka-teki, nah dia menunjukkan kekuatannya, kepandaiannya. Simson benar-benar memang orang kuat. Buktinya singa saja bisa kalah. Tetapi ternyata Simson tidak dapat mengalahkan dirinya. Ternyata dia tidak bisa kalah dengan dirinya sendiri. Buktinya dia dikuasai oleh amarah. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Makanya dia lekas marah. Saat apa dia saat marah? Satu, saat teka-tekinya dapat ditebak oleh orang Timna. Saat itu kan dia dirayu-rayu oleh istrinya itu karena dia memberi teka-teki. Saat dia dirayu, akhirnya dia menceritakan jawaban teka-tekinya. Dan ternyata teka-tekinya bisa ditebak. Marahlah Simson. Dia membakar lahan yang ada di kota Filistin itu. Orang-orang jadi marah. Itu Simson kuat, tetapi dia tidak dapat mengalahkan amarahnya. Yang kedua, dia tidak dapat mengalahkan amarahnya saat istrinya menikah dengan orang lain. Nah, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kegagalan Simson selain dia tidak dapat mengalahkan amarahnya, yaitu Simson mudah ditipu dan dirayu. Yang kedua, Simson tidak dapat menyimpan rahasia karena dia menceritakan kekuatannya. Ingat saat dia dirayu oleh Delila, rambutnya dipotong karena dia mulai kecil tidak pernah rambutnya dicukur. Simson tidak dapat menyimpan rahasia. Ternyata Simson sekalipun badannya kuat, besar, bisa mengalahkan singa, tapi dia tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri. Ya kan? Marah, ditipu, dan bahkan dia tidak dapat menyimpan rahasia. Nah, karena Simson melakukan hal ini, setelah dia dicukur rambutnya oleh Delila, akhirnya roh Tuhan meninggalkan Simson. Makanya kekuatan Simson hilang. Jadi, mengapa Tuhan inginkan kita supaya kita tetap kuat dan teguh? Tuhan ingin supaya kita hidup berkemenangan. Kemenangan atas apa? Tidak mudah marah-marah, tidak mudah dirayu untuk berbuat dosa, dan juga tidak menyimpan dendam. Itu yang Tuhan inginkan. Siapa yang mau menang? Kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Kita harus menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Supaya kita dapat mengalahkan diri kita sendiri. Nah, makanya di awal tadi Bu Erna katakan, ada kalimat kuat. Kenal Tuhan Yesus melalui apa? Doa dan firman. Utamakan Tuhan Yesus dalam segala jalanmu. Seperti yang dilakukan Simson, dia melakukan apapun, harusnya dia berdoa meminta pimpinan Tuhan. Tetapi dia tidak. Jadi utamakan Tuhan. Sebelum kau melakukan apapun, berdoalah minta pimpinan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Tunduk pada kuasa Tuhan. Jangan semaunya sendiri dengan kekuatanmu. Andalkan Tuhan Yesus. Yang terakhir, tinggikan Tuhan Yesus. Hidupmu menjadi kesaksian dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi tinggikan nama Yesus, jangan menjadi Tuhan Yesus dipermalukan karena perbuatan hidup kita. Jadi KUAT, kuat di dalam Tuhan untuk kita hidup berkemenangan. Tuhan Yesus sudah menebus kita dan memenangkan kita dari dosa.
supaya kita hidup berkemenangan terus-menerus. Tuhan Yesus telah menyediakan senjata rohani bagi kita untuk melawan serangan iblis. Siapa mau diperlengkapi senjata rohani oleh Tuhan? Pasti semuanya mau. Pengen tahu apa saja perlengkapan senjata rohani itu? Temukan jawabannya minggu depan di sekolah minggu Abakris minggu yang akan datang. Berturut-turut kita akan belajar apa itu senjata rohani. Untuk apa senjata itu? Kenapa kita harus pakai senjata itu? Supaya kita kuat. Jadilah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan kekuatan kita. Puji Tuhan. Ya, terus mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, saatnya kita akan masuk ke super ayat. Super ayat hari ini alamatnya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Ayo, sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi ya. Ayo anak-anak ikuti semua ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oke? Oke. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan kembali. Kita akan beraktivitas kembali dalam rumah kita masing-masing. Yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah Kau pimpin ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk tuntunanmu, pimpinanmu, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami merasakan sukacita begitu luar biasa. Kami rindu terus Tuhan mengikut Engkau, karena di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan di dalam menghadapi situasi apapun. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.